Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat berangkai kasih salam kepada Rasulullah. Pemirsa, kita bertemu kembali di Puska, Pusat Kajian Keagamaan Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Kami doakan dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan terhindar dari mara bahaya dan berbagai macam virus. Pemirsa, hari ini kita bertemu di studio mini ini. Kali ini kita akan membahas mengenai batas minimal usia pernikahan, khususnya perempuan, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menurut hukum Islam. Saya juga ingin memperkenalkan kepada kita semua, pemateri kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah seorang hakim mahkamah syariah dari Banda Aceh. Beliau juga pernah menjadi hakim PA di Binjai, Palembang, dan sudah berbagai tempat lah, mungkin barangkali Malang Buana. Beliau adalah Dr. Andus Haji Almihan SHMH. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, apa kira-kira pentingnya materi ini untuk dibahas? Nah, di sini kami sudah mempunyai beberapa catatan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini menggantikan posisi Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974. Nah, di Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 itu bunyinya adalah perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita itu mencapai usia 16 tahun. Digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi pria dan wanita usianya wajib 16 tahun. Meskipun nantinya ada pengajuan permohonan akan hal-hal yang mendesak barangkali gitu. Itu nanti barangkali bisa tersinggung lagi. Nah, apa kira-kira konsideran mengapa undang-undang tersebut harus digantikan? Itu nanti barangkali bisa menjadi salah satu subtema kita yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Di sisi lain pemirsa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa batas usia dewasa itu adalah 18 tahun. Jadi, 18 tahun ke bawah itu masih dikategorikan anak-anak. Nah, sampai di sini nampaknya para perumus undang-undang, para petinggi-petinggi negara ini seakan tidak konsisten. Satu sisi dibolehkan menikah di usia 16 tahun, di sisi lain juga di usia 18 tahun masih dikatakan anak gitu loh. Nah, kalau bahasa sumutnya kan kacau ini gitu kan. Masa usia 18 dikategorikan anak-anak, tapi usia 16 dibolehkan menikah gitu kan. Nah, itu barangkali juga nanti bisa menjadi subtema kita pada hari ini. Tetapi kita akan membahasnya dari sudut pandang hukum Islam, saudara. Nah, hukum Islam sendiri mengatakan bahwa seorang wanita itu boleh menikah apabila telah haid atau menstruasi. Nah, contoh istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, Rasul nikahi pada usia 9 tahun. Syafi'i pun Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan di usia 9 tahun. Tapi di literatur lain kami temukan bahwa Madzhab Syafi'i mengatakan usia bagi perempuan boleh menikah itu setidaknya di usia 15 tahun. Begitu. Oke, saya juga ingin sedikit menjelaskan kepada pemateri kita pada hari ini, sebab beliau juga salah satu senior tulen di Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Jadi Bapak, hari ini Al-Wasliyah di bawah pimpinan Ayahanda Dedi Iskandar Batubara cukup berbenah. Pimpinan wilayah yang sebelumnya sudah membuat berbagai macam kemajuan, hari ini kami sempurnakan.
Salah satunya adalah dimunculkannya studio ini. Jadi studio mini ini ayahanda, hari ini itu bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari ada kegiatan. Hampir setiap hari ada syuting, ada live streaming dan lain sebagainya. Nanti para pemirsa dimanapun anda berada, bolehlah setelah selesai nanti live streaming ini cek Awe Sumu Channel di Facebook juga di YouTube. Itu banyak itu video-video kami tinggalkan di sana. Salah satunya ada status simak tausiah singkat Ustadz. Itu salah satu salah satu program acara di Wasliyah TV ini di bawah panduan oleh Pimpret Bapak Hendra. Cukup luar biasa Bapak Hendra. Kami ucapkan terima kasih. Juga ada ngaji tafsir online. Ada juga ngaji online Sirah Nabawiyah dan juga ada tilawah. Untuk lebih lengkapnya pemirsa boleh lihat nanti di channel kami. Baik, tidak perlu perpanjang kalam, terlalu banyak pembukaan nanti isinya jadi sedikit kan, soalnya ini durasi juga begitu. Oke, saya pikir kami persilahkan kepada Bapak Haji Almihan untuk menyampaikan isi materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam situasi COVID-19 ini kita perlu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari musibah yang sangat besar ini dan seluruh bangsa Indonesia terselamatkan dari musibah ini. Baiklah, saya akan coba menjelaskan terhadap mengapa penting kita memahami undang-undang perkawinan itu, terutama bagi warga Al-Wasliyah dan warga Muslim yang ada di Indonesia secara umum. Berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pertama sekali yang menjadi sangat penting itu adalah bahwa pernikahan merupakan syariat Islam di sana. Tentu kalau berkaitan dengan syariat Islam secara umum, warga Wasliyah dan umat Islam akan melaksanakan pernikahan secara Islam. Kemudian dalam pernikahan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Artinya di sanalah dapat membina anak dan keluarga mengarah kepada sesuatu yang akan lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah Undang-Undang Perkawinan merupakan warisan ulama dalam bentuk legislasi hukum Islam ke dalam hukum nasional sejak tahun 1974. Artinya sudah 45 tahun Undang-Undang Nomor 1 74. Dari kondisi ini tentu perlu ada mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini menjawab persoalan itu semua, terutama yang berkaitan dengan usia perkawinan tadi. Kalau usia perkawinan di Undang-Undang 174 itu wanita 16 tahun dan laki-laki itu berumur 19 tahun. Ini artinya ada semacam diskriminasi di antara wanita dan laki-laki. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang 174 ini mengarah kepada bagaimana antara laki-laki dan perempuan itu dalam persoalan ini tidak ada pembeda. Kemudian di dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur dan melindungi setiap hak warga negara dalam institusi perkawinan. Kalau kita lihat ini bahwa di dalam kasus-kasus yang banyak kita lihat, sepertinya wanita menjadi korban dengan usia yang sangat minim itu. Apalagi di dalam ketentuan anak-anak itu tidak bisa melakukan perbuatan hukum, sementara dia sudah melaksanakan perkawinan. Kemudian saya perlu juga menjelaskan tentang latar belakang Undang-Undang Perkawinan yang nomor 16 tahun 2019 ini. Di sana terhadap anak-anak yang usia perkawinan yang masih muda itu banyak timbul persoalan yang muncul ketika perkawinan masih dalam usia muda. Bisa saja si anak menjadi tertekan, si wanita menjadi tidak begitu mampu mendidik anak. Karena biasanya seorang yang belum berusia dewasa selalu bersikap sesuai dengan usianya. Kemudian menyebabkan tidak
terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan, kemudian adanya kekerasan, ada diskriminasi, kemudian ada hak sipil anak yang tidak bisa terpenuhi karena perkawinan dalam usia yang sangat dini tadi. Hak-hak ini tentu terkait dengan persoalan hukum. Ketika anak di bawah umur, ya ini tentu tidak bisa bertindak secara hukum. Selanjutnya, bahwa ketika wanita yang masih berusia muda, lalu dia menikah, lalu dia mendidik anaknya, semangatnya untuk meningkatkan pendidikan si anak itu akan lebih kurang dia. Tidak ada semangat yang luar biasa. Tetapi ketika usia anak itu sudah dewasa, dia dalam mendidik anak akan bisa lebih mampu dengan baik dan punya semangat yang lebih luas kepada masa yang akan datang. Kemudian dalam, ya tadi disebutkan oleh moderator bahwa di dalam Undang-Undang nomor 23 tentang perlindungan anak, ini juga termasuk salah satu yang menyebabkan dirubahnya usia anak tadi. Kalau di dalam Undang-Undang nomor 23 menyebutkan bahwa usia anak 18 tahun, ini kan terjadi sepertinya kesenjangan. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perlunya DPR itu merubah usia anak, terutama pasal 7 itu tentang perkawinan. Jadi usia perkawinan itu dirubah. Karena apa? Karena banyak persoalan yang terjadi pada masa-masa yang lalu, terutama kalau nanti kita lihat bagaimana perkembangan masuknya adanya perceraian, adanya anak yang terlantar, adanya kejahatan, kenakalan anak itu diakibatkan karena rumah tangganya tidak bertahan lama. Kemudian faktor terkait perkawinan anak di Indonesia kita juga melihat ini. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2019, 1 dari 6 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun. Nah, ini juga persoalan. Akibatnya apa? Akibatnya banyak perceraian yang tidak bisa ditanggulangi karena si anak merasa mendapat tekanan. Anak yang istri yang masih di bawah umur itu mendapat tekanan dari suami-suaminya. Ini juga persoalan. Kemudian dari 340.000 hanya 7% yang mengajukan dispensasi ke pengadilan. Nah, ini artinya apa? Masyarakat belum lagi menjadikan sarana yang diberikan untuk melaksanakan dispensasi tidak dilakukan. Akibatnya si anak tidak punya buku nikah. Kalau dia sudah tidak punya buku nikah, akibatnya apa? Tidak akan dapat hak-hak yang harusnya dia peroleh, seperti harta bersama, mungkin ada hadona, ada nafkah yang harusnya dia bisa terima, mungkin pembagian yang lain-lain dia tidak akan memperoleh ketika dia tidak mengajukan dispensasi nikah. Kemudian tentu perkawinan yang terjadi akibat faktor ekonomi dia. Nah, jadi anak-anak yang di bawah umur ini kadang dia menikah, masalahnya adalah ekonomi karena orang tuanya tidak mampu dan sebagainya, karena mungkin faktor situasi keluarga. Tentunya kita berharap dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 2019 ini, masyarakat tidak lagi sampai masalah ekonomi menjadi persoalan untuk harus cepat menikah. Kemudian menikah muda sangat rentan perceraian. Itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau dilihat dari persoalan perceraian yang ada di Indonesia, jumlahnya ribuan banyaknya itu, salah satu faktornya adalah ketika anak menikah dalam usia di bawah 16 tahun, bahkan yang 16 tahun juga menjadi persoalan. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 16 2019 itu masih diberikan peluang terhadap orang-orang yang tidak bisa ditahan untuk melaksanakan pernikahan. Ini masih ada peluangnya melalui dispensasi pernikahan. Mungkin itu sebagai pengantar awal yang bisa saya sampaikan. Dalam kaitan ini tentu saya berharap kepada kita semua, Undang-Undang Nomor 16 2019 ini tidak kita persoalkan lagi. Tentu yang perlu kita hanya untuk melaksanakan itu. Dengan melaksanakan ini mungkin persoalan-persoalan yang kita hadapi pada masa-masa yang lalu tidak akan terjadi. Demikian. Oke, terima kasih Bapak. Saya pikir cukup padat ya pemaparannya. Di sini kami sudah punya beberapa pertanyaan menyikapi hal tersebut. Berhubung Bapak juga adalah seorang hakim, ini ada pertanyaan dari warganet kita. Lantas
pertimbangan apa yang dilakukan oleh hakim untuk memperbolehkan atau dispensasi menikah di bawah usia 19 tahun tadi gitu kan, karena juga Undang-Undang Nomor 16 ini juga tidak menutup ruang full gitu kan, masih membuka kemungkinan adanya dispensasi menikah di bawah usia 19 tahun. Saya pikir ini pertanyaan dari sahabat-sahabat penonton kita yang milenial juga perlu ini, begitu kan? Karena cinta-cinta ini seakan ini juga bahaya ini gitu kan? Karena ya pertimbangan orang tua itu membolehkan anaknya menikah di bawah usia 19 tahun tersebut, mungkin barangkali beberapa diantaranya adalah agar tidak terjadi perzinahan. Hal ini bagaimana kira-kira Bapak selaku sebagai hakim menanggapi hal tersebut? Baik, terhadap pertanyaan ini sebenarnya terkait dengan dispensasi kawin, Mahkamah Agung telah membuat peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Di sana menyebutkan bahwa lebih mengutamakan kepentingan anak ketika akan melaksanakan pernikahan, baik calon suami maupun calon istri, itu terlebih dahulu dilakukan permohonan oleh orang tuanya masing-masing. Di dalam pertimbangannya lebih mengarah kepada pertanggungjawaban orang tua terhadap pernikahan anak itu. Karena biasanya anak yang masih di bawah umur itu masih labil dari sikap, labil dari segi ekonomi, labil dari segi kedewasaan berpikir dan sebagainya. Ketika diajukan ke mahkamah syariah tentunya terutama atau ke pengadilan agama, itu yang lebih dipandang adalah bagaimana kemampuan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dimohonkan melaksanakan perkawinan tadi. Kalau selama ini orang tua seolah-olah lepas diri. Nah, sekarang dengan adanya perma itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 itu menyebutkan bahwa ketika anak masih di bawah umur, yang sangat bertanggung jawab terhadap kelangsungan pernikahannya itu adalah orang tuanya, baik mendukung dari segi ekonomi maupun mendukung dari perjalanan rumah tangga daripada si anak yang dimohonkan dispensasi itu. Jadi tidak dibiarkan seperti itu. Jadi hakim melihat apakah memang si orang tua atau wali itu memang bertanggung jawab, bukan saja wali dari pihak laki-laki, tetapi juga bertanggung jawab dari pihak perempuan. Di dalam proses persidangannya, ini pihak laki-laki, orang tua wali, baik laki-laki maupun perempuan, maksudnya dari kedua pasangan ini dipanggil oleh pengadilan. Setelah diproses bagaimana pertanggungjawaban mereka dan alasan-alasan mengapa mereka harus mempercepat pernikahan itu, setelah memang argumentasinya tepat dan bisa kira-kira dapat melindungi perkawinan itu dan dapat melindungi keturunan yang akan dilahirkan oleh pasangan ini, barulah hakim akan mempertimbangkan itu. Tapi tidak cukup dengan itu, hakim juga akan mendengarkan para saksi, apakah saksi juga mendukung terhadap perkawinan itu. Nah, kalau memang sudah semua mendukung terhadap persoalan rumah tangga yang akan dihadapi oleh pasangan ini, barulah hakim akan mempertimbangkan. Tapi tidak semua dispensasi itu dikabulkan oleh hakim, tidak semua. Manakala persyaratan itu tidak terpenuhi, persyaratan dari segi kemampuan orang tua untuk melindungi itu, ekonominya, pendidikannya, menata bagaimana mengatur rumah tangga si pasangan ini, tentu hakim akan berpikir tidak mengabulkannya. Tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya mungkin karena memang dikhawatiri si anak akan melaksanakan perbuatan yang seperti dikemukakan tadi. Kalau seandainya memang semuanya sudah tidak mampu untuk menahan ini tadi, tentu dengan mengajukan permohonan, semua pihak-pihak sudah diajukan untuk hadir, ya ini hakim akan membuat pertimbangan tersendiri melihat kondisi dan kasus yang dihadapi. Mungkin itu. Ya, artinya Ustaz, berarti kalau gitu Pak, pernikahan di bawah usia 19 tahun itu harus mengajukan permohonan ke pihak pengadilan gitu kan. Dan tadi kesimpulannya bahwa kebutuhan pokok mereka, pendidikan termasuk finansial, itu ditanggung oleh orang tua. Itu oleh kedua orang tua atau orang tua laki-laki nih gitu?
Atau bagaimana, Pak? Kalau dari segi pelaksanaan dispensasi ini, sesungguhnya yang bertanggung jawab kedua belah pihak, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Artinya apa? Kesanggupan yang akan mereka berikan ini menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara itu. Jadi tidak, seandainya pihak si perempuan tidak sanggup, lalu pihak dari suami sanggup, ini sudah cukup untuk memenuhi kepentingan dari pernikahan itu. Iya, itu. Oke, lantas Pak, ini kan orang masyarakat kita ini kan paling apa namanya, paling nggak mau ribet, Pak, gitu kan. Artinya ngapain ribet minta ke pengadilan segala, nikah aja udah nikah gitu. Nah, nikah di usia 19 tahun misalnya, di usia 18 tahun sedang menikah, udah tanpa ada buku nikah begitu. Nah, nanti bagaimana kira-kira nanti status pernikahan mereka Ustaz, gitu kan ke depan. Terus juga anak mereka ini gimana? Maksudnya begini Ustaz, di usia 18 tahun udah nikah dulu, nanti di usia 19 tahun nanti baru kita ambil suratnya atau baru kita daftarkan ke pemerintah begitu barangkali, asumsi mereka gitu Ustaz kan. Ya, artinya dalam persoalan seperti ini, ketika seseorang tidak mau mengajukan melalui dispensasi nikah, lalu mereka menikah di bawah tangan, itu kan ada juga risiko yang akan dihadapi oleh mereka. Tadi saya kemukakan bahwa ketika pernikahan tidak memiliki bukti terhadap pernikahan itu, dia tidak akan mendapatkan hak-hak yang semestinya dia peroleh. Ketika mungkin haknya terabaikan oleh suaminya, mungkin tidak diberi nafkah, tidak diberikan fasilitas lain oleh suaminya, si istri yang tidak mempunyai buku nikah atau tidak punya bukti terhadap pernikahan itu, dia tidak bisa mengajukan hak-haknya. Maka yang akan rugi adalah pihak wanita. Perkawinan di bawah tangan ini sesungguhnya yang menjadi korban adalah pihak wanita. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang 2019 ini merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada wanita yang akan menikah. Selama ini kan banyak orang yang melakukan pernikahan di bawah tangan, lalu ada hak-haknya tidak bisa terpenuhi. Ketika mungkin suaminya meninggal dunia, warisan dia tidak akan memperoleh apa-apa. Kerugiannya adalah terhadap orang yang menikah di bawah tangan yang tidak mempunyai bukti pernikahan. Sesungguhnya saat sekarang ini sudah sangat mudah. Bukan kalau sudah ke pengadilan itu merupakan ribet, tapi ini untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas, baik pada wali, baik kepada orang tua calon istri. Ini kan memberikan pertanggungjawaban sehingga anak yang mau dinikahkan itu tidak akan tersia-sia. Dan sangat banyak kasus yang dialami oleh para wanita yang dia menikahnya di bawah tangan, walaupun nanti katanya nanti bisa diurus. Memang bisa diurus, tetapi ada persoalan lain. Anak yang tidak termasuk dalam proses pernikahannya tadi itu dianggap bukan anaknya, dan berisiko ketika dia mengajukan untuk akta kelahiran, itu nanti disebut dia anak, bukan anak ayahnya, tapi anak si ibu. Ini kan persoalan yang sangat menyulitkan bagi anak untuk masa ke depan. Nah, oleh karena itu saya tetap berharaplah kepada masyarakat secara umum bahwa laksanakanlah pernikahan itu dengan ketentuan yang ada, dan itu akan melindungi hak-haknya. Kalau seandainya ada pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, saya hanya bisa mengatakan pernikahan itu tidak berdasarkan hukum. Nah, tentu ketika pernikahan tidak berdasarkan hukum, dia akan terbimbing terhadap hak-hak yang harus dia miliki. Nah, tentu berkaitan dengan usia yang seperti itu, kalaupun ada yang berpikir, udahlah kita selesaikan saja, itu kan terlalu ribet. Padahal di pengadilan itu tidak ada yang sulit. Sekarang sudah ada teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan sistem namanya ECO. Ya, mendaftar sidang hanya cukup dari luar saja, via online. Apalagi ada lagi namanya e-litigasi, persidangan tidak mesti dihadiri. Kalau ini yang dilakukan semua kita, tidak ada yang sulit sesungguhnya. Hanya kadangkala kita berpikir mau enaknya sendiri, kan itu persoalan yang paling dominan.
Nah, oleh karena itu memang kita berusaha lah maksimal, terutama dari Al-Wasliyah inilah untuk menyampaikan informasi terutama kepada warga Al-Wasliyah. Mari kita ikuti aturan yang sudah ada ini karena kita memang berdasarkan negara hukum. Kalau kita melakukan sesuatu yang di luar ketentuan yang ada, akibatnya rugi kita sendiri. Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Pemirsa, kami pikir cukup menarik diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kami ingatkan kepada para pemirsa, jika Anda lihat di sudut kiri saya, di sudut kanan saya ada bacaan langsung, maka itu lagi live streaming. Anda dipersilakan untuk bertanya, nanti akan kami sampaikan kepada pemateri kita pada hari ini. Baik Bapak, ini ada juga pertanyaan dari netizen kita. Mereka bertanya, gimana latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu, dan gimana dilihat perspektif fikih syafi'iyahnya begitu. Karena kan juga ini kalau dilihat dari hukum Islamnya kan sangat bertentangan misalkan begitu Pak. Karena hukum Islam sendiri juga mengatakan wanita itu boleh menikah apabila ia telah haid maupun menstruasi begitu kan. Di berbagai macam negara itu katakan seperti Turki misalnya atau Pakistan itu mereka sudah menerapkan peraturannya bahwa haid itu di usia 15 tahun bagi perempuan gitu. Nah, kita sendiri kemarin ketika judul ini diberikan oleh pimpinan Puska kepada saya selaku sebagai moderator, saya coba untuk mencari-cari literatur di belakang. Saya belum jumpa itu secara hukum Islam itu tepatnya usia berapa, itu tidak ada. Yang ada itu malah pertentangan antara imam madhab begitu. Karena ada yang mengatakan di usia 9 tahun karena melihat Sayyidah istri Rasulullah usianya 99 tahun ketika itu Rasul nikahi. Ada yang mengatakan untuk cari amannya usia 15 tahun Ustaz. Nah, gitu. Ya. Ini kan sangat kontradiktif. Bagaimana kira-kira tanggapan Ustaz? Berkaitan dengan usia ini, terutama di dalam Undang-Undang Nomor 16 2019 ini menyebutkan bahwa usia perkawinan itu 19 tahun. Kalau kita lihat dari sini bahwa mengapa ini lahir, tadi sudah saya kemukakan sebenarnya banyak persoalan-persoalan yang merugikan bagi baik pria walaupun wanita yang perkawinannya di bawah usia itu. Jadi kalau kita lihat dari sini, kita melihat kepentingannya, kemanfaatannya. Walaupun mungkin banyak pendapat. Kalau dilihat dari banyak pendapat ini, tentu kita akan bingung sendiri. Nah, oleh karena itu, ini merupakan solusi sesungguhnya untuk kepentingan dan kemaslahatan. Kalau seandainya kita melihat pengalaman masa lalu terhadap perkawinan di bawah umur, itu kan sangat banyak yang dirugikan terhadap hak dan sebagainya. Bisa saja kadang anak itu tertekan karena ya perbedaan usia anak dan dewasa, seolah-olah si suami ini menjadi raja, apa saja yang akan dilakukannya sesuka hatinya. Ini kan merupakan tekanan yang sangat luar biasa bagi seorang wanita. Nah, oleh karena itu saya berpikir memang persoalan ini adalah merupakan kemaslahatan dan kemanfaatan. Kalau dilihat dari kemaslahatan dan kemanfaatannya, itu akan lebih banyak manfaatnya terhadap orang yang menikah di atas dengan ketentuan 19 tahun dan laki-laki dan perempuan tadi. Kalau persoalan perbedaan pendapat memang dari dulu sudah terjadi. Tetapi dengan kondisi usia anak pada saat sekarang, kalau anak sekarang mungkin haidnya bisa juga dia setelah kuliah baru haid. Ini juga persoalan ini. Apakah dihitung dewasanya setelah kuliah dengan usia 20 tahun baru dia dianggap dewasa dan sebagainya? Kalau memang dulu kan ukurannya 9 tahun di masa Rasul seperti itu. Tetapi sekarang ada juga anak yang sudah SMA baru haid, ada yang sudah kuliah baru haid dan sebagainya. Jadi persoalan ini sesungguhnya menjawab problema yang dihadapi oleh masyarakat yang menikah di bawah usia perkawinan itu. Nah, ini kira-kira jawaban yang bisa kita kemukakan. Tentu harapan kita ini tetap setia berharap karena ini merupakan untuk kemaslahatan dan kepentingan para orang yang akan melaksanakan pernikahan, maka ini kita perlu kita lanjutkan dalam persoalannya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Silakan minum tehnya Pak. Cukup haus juga.
Oke, baik Pak. Tadi di awal tadi Bapak ada mengatakan bahwa salah satu yang konsideran yang jadi pertimbangan Undang-Undang 1974 tersebut dirubah menjadi yang awalnya usia 16 tahun menjadi 19 tahun tersebut adalah terjadi diskriminasi, ditakutkan ini mengacu pada diskriminasi perempuan begitu kan. Nah, kalau kami melihat itu mungkin barangkali salah ya, istilah yang tepat itu persamaan gender mungkin barangkali. Tapi kan dalam Islam sendiri Pak, dalam Islam sendiri tidak mempraktekkan persamaan gender tadi begitu. Terbukti salah satunya adalah mengenai pembagian ahli waris. Kalau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 begitu. Nah, kami pikir apakah logis nih hal ini yang dijadikan latar belakang dirubahnya undang-undang tersebut, Pak? Ya, artinya yang menjadi persoalan di sini adalah bukan di masalah diskriminasi yang dominan tadi. Yang menjadi dasar untuk merubah itu adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa dalam waktu 3 tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terutama dalam masalah usia perkawinan itu harus dirubah. Tentu kita bisa memahami bagaimana DPR dalam menggolkan konsep ini. Artinya tidak pendapat satu orang, tapi ketika DPR menyusun terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, dasar yang semula adalah berdasarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi dalam perjalanan itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Sebelum diputuskan oleh DPR, tentu dia mensosialisasikan kepada masyarakat karena banyaknya yang memberikan pendapat, dan memang banyak yang mengatakan bahwa ini akan lebih baik apabila dilaksanakan usia perkawinan itu dalam usia 19 tahun. Itu kira-kira dasarnya. Karena perintah aturan, perintah undang-undang, perintah putusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Ketika perintah itu sudah dilaksanakan, berarti negara ini sudah mengikuti aturan hukum yang ada. Oke, terima kasih Pak. Ini mengenai perintah aturan ini ada pertanyaan dari netizen, dari Ibu Rita Hartati. Beliau bertanya, pernikahan dini itu lebih urgent dibandingkan pelanggaran syariat. Peraturan Allah dibuat sesuai fitrah manusia. Apakah kita lebih patuh pada undang-undang buatan manusia atau patuh pada syariat Allah? Masalah ekonomi, kesiapan mental, dan lain-lain akan terselesaikan jika keimanan dan keyakinan akan adanya pertolongan Allah. Sering terjadi persoalan pernikahan karena minimnya ilmu tentang pernikahan itu sendiri. Usia dewasa pun di atas 19 tahun juga tidak menjamin kehidupan rumah tangga yang harmonis. Menurut saya, tidak perlu dibatasi usia menikah dalam undang-undang, namun perbanyak lembaga-lembaga untuk pelatihan atau penjelasan terkait persiapan pernikahan, permasalahan dan solusi, dan materi terkait lainnya. Mohon penjelasan tentang pemikiran ini kepada Bapak pemateri. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Mana yang diutamakan, syariahnya atau undang-undangnya? Karena kita berada di negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, maka segala aktivitas yang kita lakukan itu adalah berdasarkan hukum. Hukum yang kita sebut adalah hukum positif di Indonesia. Kalau berkaitan mana yang lebih baik, semestinya kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara harus melihat ini mana yang lebih manfaat. Saya sudah kemukakan tadi, ketika Undang-Undang Nomor 16 2019 dibentuk, itu kan ada persoalan berkaitan dengan persoalan-persoalan pengalaman masa lalu. Banyaknya wanita-wanita yang terkungkung, yang jiwanya tertekan. Ini kan persoalan lain. Mungkin yang dilihat Ibu tadi itu persoalan yang sangat sedikit dia. Kalau kita lihat di seluruh Indonesia ini, perceraian yang diakibatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para suami itu sangat luar biasa. Tetapi ketika perkawinannya dalam usia yang hampir sebanding, 19 atau 1921 atau 19 sekian dan sebagainya,
ini wanita akan bisa memberikan perlindungan dirinya dan bisa dia berargumentasi. Nah, itu juga lah yang menjadi pemikiran kita, bahwa persoalan ini jangan kita laga antara hukum Islamnya dan hukum negara. Kalau kita lihat sejarahnya, saya sudah kemukakan tadi bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu merupakan warisan para ulama. Yang membuat itu tidak ada orang lain, tetapi orang Islam. Paling kita lihat di dalam aturan-aturannya, di sana lebih mengarah kepada Islamnya dia. Kalau kita lihat di sana, mengatur bagaimana syarat dan rukun pernikahan, bagaimana hak dan kewajiban dalam Undang-Undang 174. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang 174 itu merupakan warisan ulama kita. Walaupun nanti di dalam proses melaksanakan penjadian undang-undang itu banyak orang. Oleh karena itu memang kita harus mengutamakan ketika kita bernegara di negara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan syariat, kita perlu melakukannya. Kecuali dengan usia yang sekian, akan berdampak kepada hal-hal lain. Tapi perlu kita lihat bahwa di dalam Undang-Undang 16 2019 itu sudah diatur, kalau seandainya tidak bisa tertahan lagi, harus menikah, ada peluangnya, dibuka di sana. Kecuali undang-undang tidak membolehkan perkawinan di bawah usia itu. Nah, saya pikir kita bukan mempertentangan antara Islam dan undang-undang, tapi ini dari segi kemanfaatan dan kemaslahatan. Begitu banyak persoalan ketika belum diatur dengan usia yang seperti itu. Jadi saya berterima kasih kepada penanya. Tapi yang perlu kita, karena negara hukum, kita harus berdasarkan hukum. Semua aktivitas yang kita lakukan harus diatur. Nah, bahkan ada satu istilah yang sering saya kemukakan, ketika kita tidak mau diatur dengan hukum, maka carilah bumi lain yang cocok untuk tempat kita yang tidak mau diatur dengan peraturan hukum. Nah, kalau istilah yang lebih luas itu mungkin ada ya kan. Tapi yang penting, orang yang tidak mau diatur dengan aturan hukum, lakukanlah sesuatu untuk dirinya. Tapi ingat bahwa pernikahan yang tidak tercatat itu mengakibatkan ada hak-hak yang harusnya dia dapat miliki, tapi dia akan terabaikan. Jangan sampai ketika nanti kesusahan dari bilang hukum kok begini ya gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Artinya dikarenakan kita tinggal di negara hukum, maka kita harus patuh pada hukum yang diterapkan di Indonesia ini. Meskipun demikian, jika ada hal yang mendesak, diperbolehkan kok, ada kok dispensasi untuk menikah di bawah usia tersebut. Nantinya diajukan ke pengadilan seperti itu. Nah, baik pemirsa, kembali kami ingatkan, jika ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, silakan ditulis di kolom komentar pada live streaming ini, mumpung lagi live dan siaran langsung. Oke, Bapak, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik juga, kami pikir tidak kalah menarik dari pertanyaan berikutnya adalah, benar nggak Ustadz bahwa undang-undang itu pesanan dari LSM yang notabene-nya berjuang untuk perempuan, HAM, liberal, dan demokrasi? Dan gimana kita menyikapi undang-undang itu? Karena kita penganut Syafi'iyah, dan fikih itu kan bagian dari living law, hukum yang hidup di masyarakat seperti itu. Iya, saya menganggap begini. Namanya undang-undang yang dibuat itu sesungguhnya tidak melihat ada kepentingan-kepentingan. Tetapi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itulah yang mendorong DPR untuk membicarakan dan mengatur itu. Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan, bahwa ini setelah diundangkan itu kepentingannya adalah kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada terkait dengan orang-orang tertentu. Walaupun mungkin ada yang berpikir, wah ini jangan-jangan ada, kita ini umat Islam jangan berpikir suuzon lah. Sedikit-sedikit ada aturan begini, oh ini tentu ada begini. Tidak. Tentu yang saya berharap kepada kita secara keseluruhan, persoalan ini tidak usah kita persoalkan terlalu jauh. Yang penting bagaimana kita bisa memanfaatkan aturan yang sudah ada itu. Ketika kita sudah melaksanakan aturan yang ada itu, lalu baik dan atau tidak baik, kita bisa
mengajukannya melalui DPR, melalui Mahkamah Konstitusi. Tentu kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan perasaan hukum yang berlaku di dalam kajian-kajian kita, bisa mengajukan persoalan itu. Tentu ini kan sudah dibahas oleh banyak orang ini. Bukan saja yang membahas itu DPR saja, tapi ormas-ormas Islam pun sesungguhnya sudah ikut membicarakan dalam masalah itu. Karena memang ketika undang-undang itu akan dibahas, ini diajukan dulu ke beberapa instansi, beberapa organisasi dan sebagainya yang terkait dengan itu. Tentu masukan-masukan terhadap itu sudah banyak. Mungkin kalau kita tadi beranggapan bahwa ini ada pesanan-pesanan, kami juga di pengadilan itu merasakan ketika pernikahan yang usianya sangat dini itu sangat rentan terhadap perceraian. Jadi kalau kita lihat jumlah persentasinya itu banyak sekali pernikahan yang usianya masih di bawah 16 tahun tadi banyak masuk ke pengadilan. Ini juga persoalan. Karena memang ya begitulah kondisinya. Jadi saya berharap pada umat Islam ini jangan sikit-sikit curiga lah. Sikit-sikit curiga, terutama kepada warga Al-Wasliyah lah. Iya. Ya, kecurigaan itu harus kita hilangkan lah. Kalau perlu kita banyak berdiskusi tentang persoalan-persoalan agama, tapi tidak melupakan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Yaitu kira-kira saya berharap jangan banyak curiga gitu. Oke, baik pemirsa, tak terasa sudah 50 menit kita bersama di studio ini. Kembali kami ingatkan, jika di antara para pemirsa belum menyalakan notifikasi untuk channel ini, silahkan nyalakan. Pantau terus channel ini, insya Allah nantinya setiap hari, bahkan setiap minggu barangkali pasti ada kegiatan, ada video-video baru yang akan kami tayangkan di channel ini, dan tentunya akan memberikan edukasi kepada para masyarakat, khususnya Sumatera Utara dan pada umumnya Indonesia. Baik, intinya adalah bahwa kita selaku sebagai warga negara Indonesia diharuskan untuk patuh pada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 lalu, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang bunyinya adalah lelaki dan wanita dibolehkan menikah di usia 19 tahun. Meskipun demikian, jika ada kebutuhan keperluan yang mendesak, diperbolehkan untuk mengajukan dispensasi ke mahkamah, dalam hal ini ke pengadilan. Baik, Bapak, kami pikir sudah cukup sekian pertemuan kita di live streaming ini. Kami ingin meminta closing statement dari Bapak selaku sebagai pemateri kita pada hari ini. Ya, baik. Saya berharap bahwa warga Indonesia, terutama warga Al-Wasliyah ini, mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku, karena negara kita ini adalah negara hukum. Kemudian perlu menindaklanjuti sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 19 2016 ini, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat yang ada. Karena dengan mengikuti ini, maka hak-hak hukum terhadap wanita yang baik laki-laki ataupun perempuan yang menikah akan bisa diperolehnya. Karena kalau tidak, yang kerugiannya adalah wanita, dan wanita selalu menjadi korban. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 2019 ini, itu akan melindungi hak-hak perempuan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kami pikir cukup sekian pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita akan berjumpa pada hari tema berikutnya. Nantinya kami akan membahas hal-hal yang menarik lagi. Oke, kami ingatkan kembali kepada para pemirsa, jangan lupa untuk mengikuti dan menyalakan lonceng di Facebook Awe Sumut Channel, dan juga silakan main-main ke YouTube channel kami Awe Sumut Channel
juga ada Himmah TV, juga ada Wasliyah Online. Dan di sana banyak sekali edukasi-edukasi yang bisa Anda dapatkan. Baik, saya Indra Utama Tanjung, terima kasih Bapak sebelumnya atas materi yang telah disampaikan. Saya Indra Utama Tanjung selaku sebagai moderator dan kru yang bertugas mengundurkan diri. Nasrullah wa fathun qarib wa muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.